Saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendidik anak-anak kita, subhanallah, kita sebagai orang yang beriman pastinya kita ikuti apa yang telah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam contohkan. Di dalam pembahasan pendidikan anak, kiblat kita, rujukan kita adalah apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai orang yang beriman hendaklah melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelum datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mengasuh anak-anak mereka. Kita tahu mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi, ketika mereka mendidik anak-anak mereka, mereka senantiasa menggunakan senjata yang mana kita tahu senjatanya orang beriman diantaranya adalah doa. Dan subhanallah, dalam mendidik anak-anak kita, ketika kita banyak mendoakan anak-anak, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sebagai orang tua. Subhanallah. Memberikan petunjuk kita sebagai orang tua untuk bagaimana berperilaku kepada anak-anak kita. Karena kita, teman-teman, dalam mendidik anak-anak kita, di samping kita memperhatikan bagaimana mendidik dengan cara yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana mendidik dengan cara yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, maka kita pun tidak boleh lengah dari yang namanya doa. Karena doa itu adalah intinya ibadah. Kalau mendidik anak-anak kita dengan metode-metode tertentu itu adalah senjata bumi, maka doa ini adalah senjata langitnya. Subhanallah. Dan banyak sosok-sosok yang hari ini memberikan manfaat kepada umatnya. Ternyata kalau kita kulik, baik itu mereka adalah seorang ulama, mereka adalah orang-orang solih, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang solih. Kalau kita kembalikan lagi di masa pengasuhannya, maka kita dapati mereka memiliki ibu yang senantiasa bangun di malam hari mendoakan anak-anaknya dengan derai air mata. Lihatlah siapapun orang yang sukses hari ini, pasti di belakang mereka ada ibu yang tak pernah jenuh untuk mendoakan anak-anaknya. Karena dalam ilmu parenting, terutama parenting Islami, pengasuhan Islami, itu yang kita tekankan bukan hanya seberapa banyak ilmu parenting yang ibu miliki, bukan seberapa banyak pengalaman seminar yang ibu tersebut ikuti, bukan, melainkan kunci di antara kunci yang paling utama dalam mengasuh anak-anak kita adalah hendaklah kita, terutama seorang ibu, harus senantiasa mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Mengasuhnya dengan penuh iman, mengasuhnya dengan menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini, teman-teman, itu adalah dari doa ibu kita. Kalau kita ingin anak-anak kita besok menjadi orang yang bermanfaat bagi umat, kalau kita ingin anak-anak kita besok menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lelah untuk mendoakan anak-anak kita. Karena di antara kunci kesuksesan dalam pengasuhan yang paling berpengaruh bagi kesolihan anak-anaknya adalah doa dari orang tuanya. Subhanallah. Dan kita tahu, teman-teman, doanya orang tua bagi anaknya itu adalah doa yang mustajab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, thalathun da'watin yustajabu lahunna la syakka fihin. 3 doa yang akan dikabulkan
dan tidak ada keraguan pada terkabulnya doa tersebut. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang-orang yang didolimi. Yang kedua adalah da'watul musafir, dakwanya orang yang sedang dalam keadaan safar atau bepergian. Dan yang ketiga adalah da'watul walid liwalidihi, da'watul walid liwaladihi, doanya orang-orang tua yang mendoakan anak-anaknya. Ini 3 doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka ketika kita diberikan amanah ya hari ini sebagai orang tua, jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita. Dan doakan anak-anak kita dengan doa-doa yang baik. Dengan doa-doa yang baik. Subhanallah, di dalam Al-Quran banyak dicontohkan ya, bagaimana para anbiya, bagaimana para nabi, mereka benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada anak-anaknya. Di antaranya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercantum dalam surah Al-Furqan ya, ketika seorang hamba Allah, ibadur rahman ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, sebagai penyenang hati atau jiwa kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami teladan. Nah, ini penting ini. Bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, doa ini hendaklah terus diucapkan oleh orang tua, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga doanya Nabi Zakaria. Subhanallah, Nabi Zakaria teman-teman, beliau adalah seorang nabi yang sangat-sangat bersabar di dalam memohon terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 30 tahun beliau menanti buah hati dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah berputus asa. Ketika Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Allah agar diberikan keturunan, apa doa Nabi Zakaria? Kata Nabi Zakaria, "Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya." Kata Nabi Zakaria, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu seorang putra. Dan putra tersebut ketika lahir nanti, ya, ia yang akan mewarisi aku dan mewarisi ilmu, ya, mewarisi ilmu yang telah engkau berikan kepadaku dan juga kenabian dari sebagian keluarga Ya'qub." Apa doanya Nabi Zakaria? Waj'alhu rabbi radiyya. Dan jadikanlah putraku nanti, wahai Rabbku, seorang yang engkau ridhoi. Subhanallah. Dan kita, ya, orang-orang yang baru menikah, yang belum dikaruniai anak, dari situ mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doanya Nabi Zakaria boleh dipakai. Ya, ya Allah, berikanlah hamba, berikanlah kami pasangannya, suami istri, berikanlah kami anak-anak yang salih, anak-anak yang menjadi penyejuk hati kami. Bahkan subhanallah, orang-orang yang beriman di dalam kesehariannya itu diliputi oleh doa-doa. Masya Allah. Ya. Mau keluar rumah, kita diajarkan doa. Mau masuk kamar mandi, kita diajarkan doa. Mau minta anak, ketika seorang suami istri berhubungannya, itu juga diajarkan doa. Subhanallah. Jadi dimulai meminta anak itu dengan meminta kepada Allah dengan doa. Belum lagi nanti ketika,
ya, anak itu sudah lahir, maka kita terus mendoakan. Kita lihat sosok Hana, istrinya Imran, ya, ketika beliau mengandung Maryam, maka ibunya Maryam sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sejak Maryam berada di kandungan. Subhanallah. Ini mengawal Ananda dengan doa bukan hanya ketika Ananda sudah lahir ke dunia, tapi dimulai dari ketika Ananda belum lahir ke dunia, ketika Ananda masih berada di dalam perut ibunya. Maka apa yang dikatakan oleh ibunya Maryam, teman-teman? Yang dikatakan oleh ibunya Maryam, ya, ketika itu memohon kepada Allah, dan Allah mengabadikannya dalam surah Al-Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak janin yang ada di perutnya dan lahir ke dunia ini maka menjadi seorang hamba yang akan berkhidmat di Baitul Maqdis. Subhanallah, cita-citanya mulia, minta kepada Allah. Dan tidaklah seorang yang mengabdi di Baitul Maqdis kecuali hamba Allah yang salih. Maka ibunya Maryam meminta ketika itu tidak tahu yang berada di janinnya itu seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan. Beliau berhusnudzon bahwasanya yang ada di dalam janinnya adalah seorang anak laki-laki. Yang kelak, kata ibunya Maryam, ya, kata istrinya Imran, yang kelak ya Rabb, apabila janin ini lahir ke dunia, maka jadikanlah, minta kepada Allah, jadikanlah ia seorang yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah wahai Rabbku doaku, terimalah wahai Rabbku apa yang menjadi cita-citaku. Karena sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian ketika istri Imran melahirkan seorang anak, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha. Ketika lahirlah ternyata bayi perempuan. Dan beliau mengatakan, wahai Rabbku, bayi perempuan dan bayi laki-laki itu tidak sama. Walaysa dzakaru kal unsa. Maka kata ibunya Maryam, wa inni sammaituha Maryam, dan aku namakan bayi ini dengan nama Maryam. Dan minta lagi kepada Allah, doa lagi. Ketika anak itu lahir ke dunia, dikawal lagi dengan doa. Apa doa ibunya Maryam ketika Maryam lahir ke dunia? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kata ibunya Maryam, wahai Rabbku, aku memohon perlindungan kepadamu agar engkau menjaga Maryam dan keturunannya. Lihat, yang didoakan tuh bukan hanya anaknya tapi keturunannya, anak cucunya. Aku memohon kepadamu wahai Rabbku untuk menjaga Maryam dan anak keturunanku dari godaan syaitan yang terkutuk. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya istri Imran. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Maryam dalam sebaik-baik penjagaan. Ya, ketika itu Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria. Dan Allah yang memberikan petunjuk kepada Nabi Zakaria untuk mengasuh Maryam. Dan Allah menyebutkan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Lihat, siapa yang memperbaiki diri Maryam? Allah. Siapa yang menjaga Maryam? Allah. Siapa yang memberikan makan kepada Maryam, mendatangkan buah-buahan musim dingin, datang buah-buahan musim panas, di musim panas datang buah-buahan musim dingin? Allah. Di antaranya karena doa ibunya Maryam. Subhanallah.
Jadi ibunya Maryam ini benar-benar seorang wanita yang mengawal anaknya dengan doa. Bukan hanya ketika anaknya baru lahir ke dunia, tapi ketika anaknya berada di janinnya itu sudah dikawal dengan doa. Kalau ibunya Maryam mengawal Maryam dengan doa, bagaimana dengan kita? Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa beliau yang telah Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah. Ya, doanya Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kata Nabi Ibrahim, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, lihat, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu. Dan jadikanlah di antara anak keturunan kami, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar Allah jaga anak keturunannya. Jadikanlah di antara anak keturunan kami umat yang tunduk dan patuh kepadamu. Lihat, subhanallah, doa yang sangat-sangat indah. Tidak ada orang tua yang menginginkan keburukan bagi anaknya. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan anak keturunannya orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah dengan doa yang simpel, yang pendek ya. Kalau teman-teman tadi belum sempat menghafal doa-doa yang panjang, ada doa Nabi Ibrahim yang pendek ya. Pendek doanya tapi maknanya cukup bagus ya. Maknanya sangat mendalam. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang salih. Dan kalau kita berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang salih, yang akan mensolihkan anak tersebut adalah Allah. Teman-teman, kita tahu Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Seberapapun banyak nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita, kalau Allah belum berikan hidayah kepada anak-anak kita, maka anak kita belum salih. Yang mensalihkan anak-anak kita adalah Allah. Maka minta kita petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ya, agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada anak-anak kita. Subhanallah. Dan kita sudah tahu banyak di dalam hadis dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim bahwasanya yang memberikan petunjuk, yang menyesatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka Allah akan berikan petunjuk tersebut. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Subhanallah. Maka jangan sampai teman-teman kita hanya mengandalkan nasihat-nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita hanya mengandalkan ilmu parenting yang kita miliki, tapi tetap kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada anak-anak kita. Karena hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah sudah memberikan banyak kisah di dalam Al-Quran, di antaranya kisah anaknya Nabi Nuh, yang Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkannya anaknya ya dari banjir bah yang sangat dahsyat, tapi ternyata Allah belum berikan hidayah. Ya, subhanallah. Seberapa banyak orang tua yang mengandalkan apa yang dimilikinya dari sebuah ilmu parenting, ternyata Allah belum berikan hidayah kepada anaknya. Berarti yang harus dilakukan lagi adalah kencangkan doa kita. Kencangkan doa kita. Sebagaimana ketika Nabi Isa alaihissalam ya, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar dari bagaimana Nabi Isa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala
Kata Nabi Isa, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Lihat, Nabi Isa, anaknya Maryam, didoakan dari neneknya, dari istrinya Imran, berdoa untuk anak keturunannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Isa seorang nabi. Allah berikan kitab Injil kepada Nabi Isa. Allah berikan keberkahan kepada Nabi Isa, kepada cucunya si nenek yang mendoakan karena keturunannya. Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Nabi Isa termasuk orang-orang yang mendirikan salat, ya. Termasuk orang-orang yang menunaikan zakat, termasuk orang-orang yang berbakti kepada kepada orang tuanya, kepada Maryam. Ini doanya Nabi Isa alaihi salam, subhanallah. Maka dari itu teman-teman, yang harus kita pegang adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus memohon atau doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Tadi doa yang cukup pendek, ya, Rabbi habli minas salihin, dihafal. Dan pakai doa ini di waktu-waktu mustajab. Ibu-ibu habis dengarkan azan, ibu-ibu ikuti kan, Allahu Akbar, ikuti lafaz adzan kecuali dia hayya 'alas shalah. Kita katakan la haula wala quwata illa billah. Selesai mengikuti muadzin, ibu duduk sejenak, luangkan waktu, fokus mendoakan anak-anak kita. Doa Rabbi habli minas salihin. Doa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa yang harus dipakai bagi orang tua yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya belum mau untuk sholat. Ibunya, bapaknya, ayahnya ingin anaknya mencintai sholat. Kalau waktu azan berkumandang, dia panggil anaknya, nak, sholat nak. Ternyata anaknya masih sibuk dengan dunianya. Anaknya masih sibuk dengan HP-nya. Anaknya masih sibuk dengan game-nya. Anaknya masih sibuk dengan kawannya. Sampai ibunya rasanya capek menasihati anak untuk sholat. Maka gunakan senjata doa ini. Doa Rabbi ja'alni muqimas salah. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salah. Muqimas salah. Wa min dzurriyyati. Jadi yang doakan bukan hanya anaknya, tapi anak cucunya. Orang-orang yang mencintai salat. Orang-orang yang ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Allah berikan petunjuk di dalam hati anak tersebut untuk bangun mengambil air wudhu dan salat. Betapa bahagianya kedua orang tua yang melihat anaknya telah disolihkan oleh Allah untuk mencintai salat. Kemudian doanya Rabbana wa taqabbal du'ai. Wahai Rabbku, perkenankanlah doaku. Doa ini teman-teman bisa dipakai, ya, oleh kita semuanya yang kita inginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang gemar dan mencintai sholat, ya. Karena sholat ini perkara yang sangat penting di dalam kehidupan seorang manusia. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kita mendoakan anak-anak kita, ya, dan mendoakan anak-anak kita dengan kebaikan, juga ketika anak-anak kita misalnya, ya, dalam keadaan sedang terlelap tidur, ya, misalnya kita pandangi anak kita dengan wajah polosnya, kemudian kita doakan mereka, wahai Rabbku, ya, dalam sehari ini aku belum mampu untuk mendampingi anakku, namun aku ingin, ya, anakku menjadi anak-anak yang salih. Wahai Rabbku, salihkanlah anak-anakku, ya. Jadi orang tua itu mengawal ananda ketika masih bersama kita, ya, karena anak-anak itu hanya sebentar bersama kita, ya, dengan banyak mengetuk pintu langitnya Allah. Ketika mereka akan berangkat menuntut ilmu, ya,
bersalaman dengan kita, kita doakan anak-anak kita. Anakku, buah hatiku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wahai anakku, buah hatiku, carilah ilmu karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari ilmu karena sesuatu dari dunia ini. Kita mendoakan mereka. Ketika kita melihat kaki anak-anak kita, kita pun berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah langkah kaki anakku ke dalam hal-hal yang Engkau ridhai. Jangan Engkau langkahkan kaki anakku ke tempat yang tidak Engkau ridhai. Kalau kita lihat punggung anak kita, kita elus, ya, kalau anaknya laki-laki, kita elus punggungnya, kemudian kita doakan dengan penuh kebaikan. Wahai anakku, sungguh ibu senantiasa berdoa agar engkau menjadi orang yang bermanfaat, agar engkau menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah, dia adalah anakku, ya, yang engkau amanahkan kepadaku. Aku bersaksi wahai Robku, dia adalah anak yang baik dan tidak merepotkan. Mudahkanlah ia dalam memahami dan mengamalkan ilmu darimu. Kita doa. Senangkanlah anakku dengan majlis ilmu. Berikanlah anak-anakku teman-teman yang baik di sekolahnya. Berikanlah ia guru-guru yang terbaik. Berikanlah kekuatan jiwa kepada anakku. Pahamkanlah ilmu yang engkau berikan sebagaimana engkau telah memahamkan kepada Nabi Sulaiman. Ajarkanlah ilmu-ilmu yang baru sebagaimana engkau telah ajarkan kepada Nabi Adam. Itu doa-doa kita. Subhanallah, orang tua yang senantiasa mengawal buah hatinya ketika akan menuntut ilmu, maka anak ini akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses mencari ilmu. Allahu Akbar. Maka ini momen-momen ketika mengantarkan anak-anak kita ke sekolah, mengantarkan anak-anak kita untuk mencari ilmu, jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Karena kesuksesan seorang anak yang hakiki bukan hanya mendapatkan nilai akademik yang tinggi, tetapi kesuksesan anak dalam mencari ilmu apabila ia semakin takut kepada Rabb-Nya, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin baik akhlaknya kepada kawan-kawannya, semakin menghormati guru-gurunya. Itu kesuksesan yang hakiki. Dan kita tahu teman-teman, tidak ada yang pernah tahu apa yang bakal terjadi kepada anak-anak kita nanti di sekolah. Kita tidak pernah tahu nanti bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya. Kita tidak pernah tahu, barangkali nanti di sekolah anak-anak kita terpengaruh oleh HP teman-temannya yang dibawa dari rumahnya masing-masing. Maka kawal anak-anak kita dengan doa sebelum mereka mencari ilmu. Sebelum mereka duduk di majelis ilmu, kita kawal dengan doa kita. Dan nasihat untuk diri saya, ya, dan juga untuk teman-teman semuanya, jangan kita hanya menyibukkan untuk mendoakan anak-anak kita, tetapi lebih dari itu kita juga doakan anak-anak kawan-kawan kita, anak-anak kaum muslimin. Karena ini adalah sesuatu jalan yang dimana ketika kita mendoakan anak-anak kaum muslimin, anak-anak kawan-kawan kita, itu doa kita akan lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendoakan anak-anak kaum muslimin, maka kata malaikat amin walakal bimits. Kata malaikat amin, semoga Allah ijabah doamu untuk anak-anak kaum muslimin, untuk anak-anak kawanmu, dan semoga Allah berikan juga anakmu demikian. Semoga engkau berikan kepadamu juga hal yang sama sebagaimana engkau doakan anak-anak kawanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan hanya mendoakan cucu-cucu beliau Hasan dan Husain, tetapi beliau ketika melihat Hasan dan Husain sedang bermain dengan kawan-kawannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan kawan-kawan dari Hasan dan Husain, kawan-kawannya. Ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Beliau pernah mendoakan, ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana Rasulullah SAW mendoakan anak-anaknya Ja'far. Yang ketika Ja'far meninggal dunia syahid di jalan Allah, masih ingat di hari Sabtu kemarin? Dan Rasulullah SAW memberikan kabar langsung, ya,
kepada istri beliau Asma binti Umais, dan Rasulullah SAW memanggil anak-anaknya Ja'far. Di antaranya anaknya Ja'far ada yang bernama Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Apa yang Rasulullah SAW lakukan? Yang Rasulullah SAW lakukan ketika itu memanggil, menciumnya dan mendoakannya. Subhanallah, berarti doanya kita bukan hanya untuk diri kita masing-masing. Bukan hanya doa untuk anak-anak kita, tapi kita juga doakan anak-anak kawan-kawan kita, anak-anak kaum muslimin. Karena kebaikan mereka juga kebaikan anak-anak kita. Kebaikan anak-anak kaum muslimin adalah kebaikan umat ini. Perbanyak lagi kita mendoakan anak-anak kaum muslimin ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka petunjuknya, agar Allah jadikan mereka salih dan salihah. Karena generasi yang akan datang yang kita harapkan adalah generasi yang salih dan salihah. Dan kita tidak akan pernah tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita yang selanjutnya adalah mendoakan anak-anak kaum muslimin pada umumnya, insyaallah. Dan hati-hati ya, sebelum saya menutup kajian ini, hati-hati seorang ibu ketika dia mengucapkan dari lisannya kata-kata yang akhirnya keluar untuk mendoakan keburukan bagi anak-anaknya. Subhanallah. Dan ini terkadang doa yang terucap dari orang tua ketika mendoakan keburukan bagi anak-anaknya ini ketika orang tua itu dalam keadaan marah. Ketika orang tua itu dalam keadaan emosi. Maka biasanya terucaplah kata-kata yang justru mendoakan keburukan bagi anak-anaknya. Maka berhati-hati teman-teman, jaga lisan kita, jaga lisan kita. Karena kita tidak akan pernah tahu. Bisa jadi ketika kita mendoakan keburukan bagi anak-anak kita, di saat itu Allah ijabah doanya. Orang-orang Arab ya, biasanya yang saya tahu ya, kalau anaknya itu sudah Masya Allah Tabarakar Rahman, sudah membuat kesal sekali ya. Ya namanya tingkah polanya anak-anak itu kan luar biasa ya. Kalau kita punya anak-anak yang aktif, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, berarti anak kita sehat. Tapi terkadang perbuatan-perbuatan mereka itu membuat kita gemes. Yang akhirnya terlontarlah ya, ucapan-ucapan. Dan orang Arab itu kalau misalnya lihat anaknya itu super, ya supernya luar biasa, maka yang keluar dari lisannya biasanya adalah kata-kata Allah yahdik. Allah yahdik itu maksudnya semoga Allah berikan petunjuk. Oh iya, kita tidak lupa dengan doanya ibu dari imam besar Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman bin Sudais, yes, atau kita biasanya mengenalnya Syekh Sudais. Ketika ibunya marah, ya, Syekh Sudais membuat marah ibunya, ya bisa dibayangkan. Ada tamu mau datang, sudah disiapkan di meja makan itu berbagai macam hidangan. Apalagi sudah disiapkan kambing guling. Biasanya kalau orang Arab kalau ada tamu spesial itu disembelihkan kambing. Tamunya sudah mulai mendekat, tiba-tiba Syekh Sudais ya di waktu kecilnya bawa pasir, ditaburkanlah makanan itu dengan pasir. Siapa orang tua yang tidak kesal? Pasti semuanya kesal. Kalaupun terjadi kepada diri kita hari ini, tamu mau datang, kita sudah siap masak dari sebelum subuh, tiba-tiba anak-anak kita mengambil pasir dari luar, ditaburkanlah pasir itu ke hidangan. Semua kita pasti akan emosi. Tapi apa yang terjadi dengan ibunda salihah, ibunya Syekh Sudais? Yang keluar dari mulutnya adalah sebuah doa. Apa doanya? Semoga Allah jadikan engkau, wahai Abdurrahman, imam di Masjidil Haram. Dan Allah ijabah doanya ibunya Syekh Sudais. Kita lihat Syekh Sudais hari ini menjadi imam Masjidil Haram. Subhanallah. Maka latih lisan kita. Ketika melihat kejengkelan dari anak-anak kita, melihat anak-anak kita berbuat sesuatu yang membuat kita gemes, ya, latih dengan doa-doa yang baik. Bukan doa-doa keburukan. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika itu mendengar seorang laki-laki menghardik untanya, ya melaknat untanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan,
kepada laki-laki tersebut, jangan kau laknat unta tersebut, ya, karena laki-laki ini mengatakan kepada untanya dengan kalimatnya, semoga engkau dibinasakan oleh Allah, ya. Karena untanya itu jalannya tidak cepat, jadi mencela, mendoakan. Maka kata Rasulullah SAW, janganlah engkau laknat apa dari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis ini syahidnya adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'ah yus'alu fiha ata fayustajibu lakum. Kata Rasulullah SAW, janganlah engkau doakan keburukan untuk harta-hartamu. Janganlah engkau doakan keburukan untuk anak-anakmu. Janganlah engkau doakan keburukan untuk dirimu. Karena kata Rasulullah SAW, engkau tidak pernah tahu kapan Allah ijabah doa-doamu. Ya. Bisa jadi di saat kita mendoakan keburukan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk harta kita, ternyata disitulah Allah ijabah doa-doanya. Subhanallah, berarti yang terakhir adalah biasakan lisan kita sebagai orang tua untuk senantiasa mendoakan kebaikan, mengawal doa-doa kebaikan bagi anak-anak kita agar Allah Subhanahu wa taala mensolihkan anak-anak kita, karena Allah yang Maha memberi petunjuk kepada diri kita.